minggu depan sudah bisa offline. Tapi mungkin untuk yang kelas B, kalau bisa sih, kalau Rabu bisa geser nggak apa-apa, saya Rabu juga nggak apa-apa, Rabu insya Allah kosong. Tapi kalau memang ternyata bisanya Jumat, ya nggak apa-apa juga sih Jumat. Tapi kalau saya prefer geser ya jadwalnya. Nanti coba untuk yang kelas B didiskusikan sama teman-teman yang lain, kalau misalnya bisa geser, nggak Selasa tapi misalnya Rabu. Oke, kita mulai saja melanjutkan yang kemarin. Mungkin akan saya review sebentar biar Anda mengingat. Saya coba share screen. Kalau suara saya tidak jelas, ini ya Anda entah chat atau Anda langsung ini saja. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, tidak usah menunggu saya meminta atau meluangkan waktu. Anda bisa bertanya atau tidak, tapi mungkin Anda bisa langsung open mic saja, kemudian tanya ke saya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, nampak, terima kasih. Saya jadi hafal suara sekarang. Tidak hafal muka. Kita mungkin agak ke depan saja yang seleksi. Ini nantinya pun nanti akan kita bahas lagi pada saat kita mulai ke SINYA, program SINYA, atau mulai membahas tentang seleksi ke subbab di bab berikutnya. Tapi di sini untuk mengingatkan lagi, karena untuk yang biasanya agak membingungkan adalah seleksi ini tadi dan nanti repetisi atau pengulangan. Nah, untuk seleksi kembali lagi, kalau di komputer itu hanya kenal iya atau tidak, ya. Jadi kalau memang seleksinya banyak pun nanti dia akan cascade gitu ya, turun atau mungkin seleksinya bersarang. Itu nanti kita akan coba bahas. Di sini kita akan membahas tentang logikanya saja. Kita masih belajar tentang algoritmanya. Jadi algoritmanya kan sebenarnya tentang bagaimana kita menuangkan pikiran kita ke dalam suatu tulisan tadi ya, instruksi, sehingga komputer itu nantinya kalau instruksi-instruksi seperti dimasukkan ke dalam program, itu bisa komputer bisa mengerti ya, sehingga bisa mengeksekusi. Oke. Untuk seleksi kemarin kan kita sudah bahas ya, hanya iya dan tidak. Kalau kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang iya, ya, maka yang dilakukan adalah yang di bawah dan. Ya. Kalau tidak, maka yang dilakukan adalah yang else. Ya. Kemudian yang perlu berhati-hati ya, adalah biasanya kadang kalau memang tidak ada pilihan lain atau langsung keluar, maka tidak ada else. Yang seperti kita lihat yang kemarin ini. Ini outputnya pun akan berbeda. Kalau ini berarti outputnya adalah pilihan yang ini ya, atau yang ini. Oke. Kalau untuk algoritma yang kedua ini, karena tidak ada else-nya, berarti tidak ada pilihan untuk kalau no ya. Kalau no itu gimana? Tidak ada pilihan, hanya kalau ada yes, kalau ada ya. Kalau ada ya berarti ini nilai yang ada di variabel num ini diseperkan 1/num. Kalau tidak dia keluar dari seleksi tadi. Kemudian dia akan
mengerjakan instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya apa? Instruksi berikutnya adalah infinite. Maka kemarin siapa yang menjawab ya? Coba ya. Oh, kemarin Risa yang menjawab ya. Itu menjawab bahwa outputnya berarti ada dua. Yang pertama adalah output yang dihasilkan kalau yes ya, kalau terpenuhi. Output yang dihasilkan di bawah sini ya. Kemudian ada kata-kata infinite di sini. Oke. Jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian ya, kalau ada beberapa kondisi ya ini kita mengikuti logika matematika. Ya. Kalau N, kalau ada dua proposisi digabungkan dengan kata penghubung kata sambung N, berarti dia akan benar jika dua proposisi itu benar. Ya. Berarti kalau benar tetap sama. Ya, kalau benar berarti dia akan ini kemarin sudah jangan alpro lah ya, alpro oh tidak. Ini dia akan masuk ke sini. Tapi kalau salah satu salah saja dia akan langsung ke yang dia akan langsung mengeksekusi atau menjalankan perintah di bawah else-nya. Ya. Kemudian kalau or ini salah satu benar saja ya, dia akan langsung mengeksekusi yang ada di bawah ini. Kalau tidak bagaimana gitu ya. Kalau ini kebetulan tadi ya. If ya, ini saya lapar gitu ya. Ini pakainya or gitu ya. If ini or gitu ya. Ini kalau di sini kalau iya, ini berarti dia akan ini makan siang sekarang. Kemudian dia akan keluar. Kalau tidak, maka dia akan langsung keluar. Dia tidak akan mengerjakan apapun. Ya. Kalau ini ya, kalau di sini tadi oke, ini gitu ya. Kalau iya berarti kuliah alpro. Kalau tidak berarti dia pergi ke perpustakaan. Nah, terus bagaimana kalau yang ini? Ya, kalau untuk ini nested seperti ini bersarang, berarti sebenarnya dia akan melakukan beberapa pilihan. Ya. Kalau di sini kan ada n-nya, n-nya itu bisa diganti dengan dia bersarang. Ya. Misalnya ini di sini. Yang pertama yang akan diuji apakah hari Rabu, ya. Kalau iya, terus sini ya. Hari Rabu. Kalau iya, dia akan tanya lagi. Jam 8.50. Aduh, kurang ya.
Oke, saya ini aja isi di, kita buat slide baru saja. Slide ya. Dihapus saja. Oke, kita lihat yang sebelah sini ya. Yang pertama ya, apakah dia hari Rabu? Kalau nested berarti dia akan melakukan, kalau iya, dia akan melakukan yang ada di bawah, yang ada di dalam then. Ya, berarti dia akan bertanya lagi, apakah jam 8.50? Kalau ini putus-putus, kalau iya berarti dia akan kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, kalau di sini kalau tidak bagaimana? Di sini kalau tidak dia akan keluar, tapi masih di dalam seleksi di, apakah di sini yang ditanyakan apakah hari ini hari Rabu. Nah, kalau ini tadi apakah hari Rabu tidak, gitu ya. Jadi dia akan keluar. Di sini akan ada else-nya ya, di sini else-nya adalah else-nya dia akan melakukan apa di sini ya. Ini, karena di sini tidak ditulis ya. Dia akan melakukan itu, kemudian dia akan keluar. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita menginjak ke pengulangan. Jadi di sini instruksi itu akan terus dilaksanakan ya selama kondisi terpenuhi ya. Selama kondisi benar, biasanya kita ada while, do, repeat, until gitu ya kalau di program. Tapi intinya dia merupakan pengulangan atau iterasi. Jadi di sini kita kalau pada saat kita membuat atau kita menggunakan pengulangan ini, kita harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar meyakinkan bahwa itu bisa berhenti ya. Iterasi itu tidak infinite. Maka kalau di pengulangan itu biasanya nanti di dalamnya akan ada increment atau decrement ya, penambahan satu-satu untuk setiap step, sehingga dia kalau dia akan bertambah, dia lama-lama akan mendekati batasan tadi atau sampai pada batasan tadi dan akhirnya berhenti. Oke, misalkan ini contohnya ya. Ini ada suatu prosedur ya. Kita punya variabelnya ada nama, waktu, lokasi, artinya variabel itu bisa diisi apapun ya. Yang kemarin kita awal ya, kita tentang bicara tentang tipe dari variabel, kita juga harus hati-hati untuk menentukan tipe dari variabel tersebut ya. Jangan sampai salah. Misalnya nama berarti variabelnya adalah karakter. Waktu variabelnya kita bisa menggunakan integer ya. Kemudian lokasinya kita bisa menggunakan karakter.
atau string ya. Nah, misalkan ini ya. Ada kita telepon, namanya siapa, kemudian di sini dikatakan nama ya. Hai, siapa, dan hari ini kamu beruntung, maukah kamu datang ke lokasinya mana, gitu ya. Jamnya ini berarti misalnya Anda akan berarti kan ada 3 wadah gitu ya, ada 3 variabel, di sini nama, di sini waktu, di sini lokasi. Misalnya di sini ada namanya siapa? Yang ada Naufal. Waktunya pagi misalnya. Lokasinya di mana? Lokasinya di MIPA. Janjian kok di MIPA ya, nggak asik banget ya. Tapi kan Anda belum pernah lihat MIPA kan? Jadi di sini misalkan kita telepon Naufal. Katakan kita akan mengucapkan, hai Naufal, hari ini kamu beruntung ya. Maukah kamu datang ke MIPA jamnya, jam waktunya, iya tadi ini kan integer gitu ya. Integer nggak mungkin 7 lah ya. Nggak mungkin pagi ya. Saya jam 7 ya. Kemudian nunggu jawaban. Kita hitung mulai 0. Jika jawabannya tidak dan hitungan kurang dari 100, maka kita akan mengatakan ayolah. Kemudian nambah satu lagi berarti kan ini habis ini kita ke while tadi. Ini akan terus ya berulang terus. Jadi kalau ini tadi 0, kemudian tambah 1 berarti 1. Terus while jawaban tidak, n hitung kurang dari 100, ya, dia akan terus gitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kalau jawabannya iya dan hitung misalnya masih 50, apa yang akan dilakukan? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Siapa namanya? Rahayu, Bu. Nomornya? 044. 044 Rahayu. Kalau berdasarkan yang tadi itu seleksi dengan beberapa kondisi, karena itu pakainya dan nanti lanjut ke instruksi berikutnya, Bu. Berarti masih apa? Dia masih mengatakan ayolah gitu kan ya, tambah 1 lagi, nunggu jawaban lagi dan seterusnya. Nah, ini yang harus Anda hati-hati ya. Kalau tadi betul kata Rahayu, kita akan ke sini terus selama jawaban masih tidak dan ini, karena dan itu berarti dua-duanya harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, dia masih akan looping di sini, masih akan beriterasi di sini. Jadi sebenarnya di sini, kalau di sini kita menggunakan or, itu ya, menggunakan or, maka salah satu terpenuhi saja, ya, dia akan berhenti. Nah sekarang, kalau jawabannya tidak dan hitungannya sudah 100, apa yang terjadi? Kita masih pakai N. Ada yang bisa jawab lagi? Kalau jawabannya tidak dan hitungannya sudah 100, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Silakan kalau mau jawab.
Halo? Ada yang mau jawab atau mau saya tunjuk saja ya? Saya tunjuk, saya juga nggak bisa lihat mana ya. Ada yang mau jawab? Kalau jawabannya tidak dan hitung itu sama dengan 100. Ada yang bisa jawab? Halo, Anda masih di situ? Oke, saya ini aja deh. Ilma Afkar Rashid. Ada? Ada, Bu. Oke, jawabannya apa Ilma? Kira-kira apa? Kira-kira error, Bu. Error. Tidak, berarti bukan. Jangan cepet-cepet error dong. Oke, ada lagi yang mau jawab? Saya tunjuk lagi kalau gitu ya. Anindya Gunawan. Ini Astana Biasiaan oleh meeting. Jawabannya apa? Kira-kira kalau di while-nya pakai N, ya betul, masih N. Jawabannya tidak, hitungnya sama dengan 100. Langsung ke instruksi selanjutnya bukan Instruksi selanjutnya apa? Sudah terpenuhi. Maaf. Oh iya. Jawabannya tidak. Dan hitungnya tadi sama dengan 100. Instruksi selanjutnya maksudnya yang mana? Kita pada saat itu ya, kita masuk ke katakan ayolah atau keluar sudah? Saya tanya itu. Izin menjawab, Bu. Ya, Ilma. Silahkan. Katakan ayolah. Oke, berarti masuk ya, Ilma ya. Tadi Ilma ya? Halo, yang jawab Ilma ya? Iya, Bu, Ilma. Ilma nomornya berapa Ilma? 028. 28. Jadi jawab ininya masih di sini ya. Kenapa? Karena tidak masih terpenuhi. Tadi jawabannya jawabannya tidak dan hitungnya tadi apa? Jawaban tidak. Kemudian hitungnya sama dengan 100. Berarti ini masih true, ya kan? Karena jawabannya ini adalah false. Oke. Kalau N, ya, tadi maaf tadi kalau Anda agak bingung ya. Kalau N, kalau salah satu salah, berarti false ya, ya kan? Kalau false, yang terjadi adalah dia, maaf, ini saya agak salah ya, dia akan keluar. Keterangannya saya baca. Jadi salah satu tidak terpenuhi, dia akan keluar. Ya, kalau or, ya makanya harus hati-hati tadi ya. Kalau or seperti ini, dia masih akan terus masuk di sini. Kenapa? Karena salah satunya masih true. Kalau salah satu true, kalau or berarti dia masih akan mengerjakan ya perintah yang ada di dalam sini. Ya, jadi Ilma tadi salah ya, harusnya kita
keluar, jadi ke instruksi berikutnya yang di sini, bukan instruksi yang ada di dalam sini. Ya, ini kalau OR, ya, dia akan tidak mengerjakan instruksi ini kalau dua-duanya false. Artinya jawabannya sudah iya, hitungannya sudah lebih dari 100. Jadi nggak ngaruh dia ngitungnya kurang dari 100 atau. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini yang perlu kita cermati. Jadi nilai awal dari variabel ini tuh harus disusun, diperhatikan kondisinya. Ya, awal ya harus benar-benar, gitu. Misalnya di sini dari 0, kemudian di sini misalnya jawabannya tidak. Karena kita kalau jawabannya ya kan ngapain kita ngomong ayolah, gitu kan? Kita kan akan membujuk seseorang itu supaya bisa kita ajak, supaya dia mau bertemu dengan kita. Jadi untuk dia bisa selesai, dia akan selesai kalau ini jawabannya iya, selesai. Tapi kalau dia tidak terus, jawabannya tidak terus, dan ini tidak kita pakai, hitungan kita tidak pakai, dia akan looping terus. Jadi akan ngomong ayolah sampai mungkin beribu-ribu kali sampai jawabannya iya. Kalau kita tidak menggunakan ini, tambah 1 untuk itu. Jadi pengulangannya akan infinite, akan tak menghentikan. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan ini, ya seperti ini, maka hitungannya, hitung itu akan 0 terus. Dia akan 0 terus, tidak bertambah-tambah. Kenapa? Karena tidak diinkremen. Ya, tidak ada tambahan 1. Nah, prinsipnya sebenarnya untuk kita mengulang, ya, pengulangan itu adalah kita menambahkan satu persatu yang kita terus berulang terus. Kayak misalnya kita mau menambahkan, ya, positif, bilangan bulat positif, ya, dari 1 sampai n. Ya, jadi misalkan sini ada, di sini ada. Jadi S-nya pertama adalah 1. Kita isi ya S-nya ini. S-nya pertama 1. Ya. Kemudian berikutnya dia tambah 2, berarti S-nya akan jadi 3 gitu ya. Jadi sebenarnya gimana ya caranya? Biar bisa. Jadi misalnya ini habis 1, misalnya SS-nya, sini S-nya 1, begitu di sini S-nya jadi 3, di sini S-nya jadi 6 dan seterusnya, gitu ya. Ini akan ditambah sampai sama dengan N. Nah, S-nya itu kembali lagi, S ini ya, hanya menyimpan nilai yang terakhir, artinya nilai yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya ilustrasi saja. Kalau misalkan Anda membuat, kita mau menambahkan bilangan bulat positif, ya, dengan dari 1 sampai n, tidak menggunakan pengulangan, maka ya instruksi ini akan kita ketik gitu ya.
Kita ketik terus sampai N. Anda bayangkan ya, algoritma kita atau nanti kalau sudah ke program ya, programnya akan panjang sekali ya. Padahal ini sebenarnya bisa kita persingkat programnya dengan menggunakan pengulangan tadi. Kelihatan nggak di Anda? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi untuk bisa menambahkan, gitu ya, daripada kita harus membuat algoritma yang panjang seperti ini, maka kita menggunakan iterasi. Ya, misalkan di sini. Ya, kita akan membuat variabel dulu. Di sini berarti yang akan kita masukkan adalah N, kemudian S, ya, kemudian ada variabel I. Ya. I di sini adalah variabel untuk increment satu persatu, menambahkan satu persatu untuk programnya bisa jalan. Ya. Jadi yang pertama kita masukkan misalnya di sini awal gitu ya. Misalkan saya mau yang dimasukkan kan adalah N, kemudian S-nya tidak, I-nya sudah sama dengan 1. Berarti di sini ada 3 variabel. Ya. Misalkan di sini I-nya sudah langsung ditentukan, di sini I-nya 1, S-nya 1 gitu ya. N-nya adalah berarti ini merupakan bilangan terbesar yang akan ditambahkan. Misalnya kita mau menambahkan bilangan bulat positif dari 1 sampai 5. Ya. Berarti N-nya kita masukkan 5. Oke. Kalau tadi kita menggunakan ini, ya, misalnya kita tadi N-nya 5. N-nya 5. Ya, yang berarti kita akan membuat ya, akan membuat ini dari S sama dengan 1, S sama dengan 1 plus 2, S sama dengan 1, S plus 3 gitu ya, S sama dengan S plus 4, ya, S sama dengan S plus 5. Kenapa? Karena N-nya sama dengan 5. Terus S-nya gimana? Ya, S-nya di sini awal kan S-nya berarti 1 gitu ya. Kalau di sini berarti S-nya sama dengan 1, S sama dengan 3, S sama dengan 6, S sama dengan 10, dan S sama dengan 15. Nah, kalau untuk ini tidak ada pengulangan. Memang tidak pusing buat Anda gitu ya, kalau yang baru pertama, tapi ini tidak efektif untuk program kita. Anda bayangkan kalau Anda harus membuat ini penambahannya sampai 1000. Ya, penambahannya sampai 1000 berarti deretan ini Anda buat sampai 1000 kali.
Tapi kalau di sini dia akan tetap seperti ini, walaupun 1000. Nah, bagaimana kalau saya senang bikin kayak penelusuran algoritma gitu ya. Misalnya ini tadi ada I, ada S, di sini N-nya sama dengan 5 ya. Yang pertama I-nya isi 1, S-nya juga isi 1. Kemudian di sini I-nya masuk. I-nya masuk berarti I tambah 1, dia I-nya jadi 2. S-nya S tambah I. Berarti I-nya 2 tambah S ini 3. Jadi yang sekarang terjadi adalah S-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian apakah I-nya sama dengan N? Belum. Belum, berarti dia akan ke sini lagi. Oke. Dia ke sini lagi, yang dilakukan adalah I sama dengan I plus 1. I yang lama tambah 1, dia 3. Terus S-nya S sama dengan S plus I. Berarti 3 tambah 3, 6. Terus ke bawah lagi. Apakah I-nya sama dengan N? I-nya masih 3, berarti no. Kalau no, berarti di sini ke sini. Yang dilakukan adalah I sama dengan I plus 1. Berarti 3 tambah 1 itu 4. S-nya S sama dengan S plus 1. Dia sama dengan 10. Kemudian, apakah dia I sama dengan N? Tidak. Karena dia masih 4, padahal N-nya kan 5. Oke. 5. Yang dilakukan adalah S sama dengan S plus I. 5 plus 10, 15. Kemudian diuji lagi, apakah I-nya sama dengan N? I-nya sekarang 5, N-nya 5. Iya. Kalau iya, apa yang dilakukan? Yes, di sini. Kemudian kita print. Berarti print outputnya adalah 15. Ini output. Oke. Ini sebenarnya agak salah. Ini harusnya begini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya anggap tidak ada ya. Nah, ini ada 2. Sekarang kita lihat ini. Ini berarti ada suatu prosedur. Di sini ada start. Kemudian kita masuk input ya. X, Y. X sama dengan Oke. Di sini sama dengan A, ini sama dengan B, ini masuk ya. Kemudian di sini Y-nya sama dengan, apakah Y-nya tidak sama dengan 0? Ya. Kalau iya, yes, ini berarti R sama dengan X mod Y.
kemudian X sama dengan Y, Y, kemudian Y sama dengan R. Oke. Kemudian dia, ya, kalau di sini berarti karena di sini tidak ini ya, tidak di ini, dia akan ke sini. Kita uji lagi, ya. Kalau tidak, berarti akan ada Oke, ini ke sini aja deh, biar enak. Ya, dia akan diuji terus apakah Y-nya tidak sama dengan 0. Kalau Y-nya tidak sama dengan 0 berarti dia akan looping terus. Terus kalau Y-nya sama dengan 0 gimana? Berarti dia keluar, ya. Keluar, ngapain dia keluar? Dia akan mencetak, ya, GCD dari AB is X. Terus di sini stop. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, di sini kita tidak perlu ada increment I tadi, ya. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah Y. Nah, sekarang kita coba uji, ya. Kita coba uji. Ini copy lagi. Nah, kita lihat, ya. Kita misalkan kita A-nya itu kita masukkan berapa ya enaknya? Hanya 20 deh, ya. Kemudian B-nya Y-nya saudara ini aja. Y-nya sama dengan 5. Oke, yang dilakukan adalah berarti yang pertama ini X sama dengan
20, Y-nya sama dengan 5. Oke. Kita masuk di sini. Ya. Di sini berarti ada X, Y, dan R. Oke. Sekarang X-nya 20, Y-nya 5 ya. Y-nya 5. Ya. Kemudian kita masuk. R sama dengan X mod Y. R-nya berapa jadinya? Ada yang bisa jawab R-nya berapa? Oh, ini kok gampang banget sih jadi. 20 mod 5, Bu. Berapa? 20 mod 5. Modulonya berapa? Modulonya jadinya? Izin jawab, Bu. Ya, ya silakan. 0. Oke. Siapa yang jawab nih? Nama-nama. Roti, Bu. Siapa? Roti. Ratri. NIM-nya dulu, NIM-nya 018. 018. Namanya Reti. Reti. Betul. Mode-nya adalah 0. Kemudian di sini berarti X-nya sama dengan Y. Berarti X-nya jadi berapa? Ada yang bisa jawab lagi? Ini kan R sama dengan X mod Y. X-nya 20, Y-nya 5. R-nya berarti 0. Sekarang kemudian X sama dengan Y. Jadi X-nya berapa? 5, Bu. 5. Oke, siapa namanya? Sukma. Nomor 049. 049. Ya, jadi 5. Ya. Kemudian Y-nya sama dengan R. Oke, Y-nya sama dengan R, Y-nya Sukma, Y-nya berapa jadinya Sukma? 0, Bu. Oke, 0. Bagus. Nah, sekarang dia masukkan ya. While Y tidak sama dengan 0. Sekarang Y-nya adalah 0. Jadi dia akan keluar. Ya. Kalau keluar berarti outputnya di sini GCD A, B 20,5 KIS X-nya adalah 5. Jadi greatest common divisor-nya adalah 5. Bentar ya. Oke. Saya rapikan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini apa sih namanya? Pembagi terbesar ya. Kalau bukan kelipatan persekutuan terbesar, apa itu? Nah, biasanya faktor persekutuan. Kalau ini kelipatan persekutuan terbesar apa faktor persekutuan kecil ya? Ini greatest lebih besar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Sebelum saya melanjutkan.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita sudah ini ya, sampai ke pengulangan. Yang terakhir untuk algoritma yang Anda perlukan adalah Anda mencatat. Ya, kita catat apa yang dikerjakan algoritma tersebut, kemudian bagaimana menjalankan algoritma tersebut, seperti ini, kayak ini ya. Pelacakan algoritma kalau biasanya kita menggunakan. Kemudian tujuan setiap komponen dari algoritma tersebut, ya. Kemudian dicatat juga batasan atau harapannya. Ya, contohnya ini berarti ya, janjian sama teman tadi ya. Pikirkan apa yang dikerjakan, kita putuskan waktu dan tempat, kemudian kita lihat buku alamatnya, ya, janjian untuk orang yang akan diajak, ya. Inisialisasi janjian. Jadi awal pertama ya tidak berhasil. Kemudian dia akan mengulang terus gitu ya, sampai dia akan berhasil. Kemudian pokoknya dia akan terus mencoba sampai daftar buku habis gitu ya, atau sudah ada yang berhasil dia ajak. Kayaknya kok putus asa banget ya. Nah, untuk ke programnya ini sama seperti awal kemarin ya, kita mendefinisikan masalah kita, kemudian kita analisis ya, kita desain algoritma kita, kemudian kita mulai coding di program, kemudian kita uji, kembali lagi kita dokumentasikan. Jadi pada saat kita membuat algoritma atau membuat program, kita memang harus rajin mengkodekan, mendokumentasikan. Jadi jangan sampai kita lupa untuk mendokumentasikan. Kenapa? Karena belum tentu ya, kalau programnya skala besar ya, belum tentu kita yang akan mengerjakan program itu terus. Program kan kadang perlu di maintain, perlu kita kita update gitu ya. Kalau tidak ada dokumentasi ya, kita harus meraba-raba lagi ini programnya harusnya ngapain ya, apalagi tiba-tiba orang baru yang masuk ya, maka dokumentasi itu penting. Kemudian ya, untuk mengerjakan atau mendesain algoritma biasanya kita menggunakan top down. Jadi kita pikir global dulu. Kemudian dari global tersebut kita akan detailkan satu persatu. Ya, contoh ya, belajar. Belajar itu ada 3, misalnya Anda memikirkan bahwa belajar itu ada 3 tahap. Yang pertama persiapan, belajarnya, kemudian penguatannya. Nah, persiapannya apa gitu ya? Oh, harus baca, harus buat catatan. Kemudian siapkan pertanyaan. Bacanya apa? Ada legend note, ada textbook. Kemudian belajar itu ada kuliah, ada kita mendengarkan, praktikum, tutorial, gitu ya. Dari praktikum kita breakdown lagi, ya, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang harus Anda perhatikan pada saat Anda membuat algoritma. Sebelum kita ke program ya, kita memang harus mendetailkan dulu algoritma kita ya, daripada kita harus membuat program tapi tiba-tiba wah ini kurang, itu salah, itu cara logika berpikirnya tidak benar dan seterusnya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini ada tugas ya.
Oke, di sini Anda ada 2 tugas, nanti akan saya share PowerPoint-nya. Yang Anda kerjakan adalah Anda membuat flowchart-nya. Saya tulis di sini ada deh. Nah, di sini ini ada A dan ada D. Ya, saya mau A-nya misalkan 20 deh. Kemudian D-nya 3. Ya. Untuk yang berikutnya di sini M-nya sama 7. Anda kerjakan 1 jam saja ya. Jadi ini akan selesai nanti jam 9:10. Saya share ya tugasnya. Anda jelas ya tugasnya ya? Halo? Jelas, Bu. Oke, kan saya share tugasnya, saya stop sharing dulu. Ya, untuk kelas A tugasnya sudah saya posting. Sebenarnya bukan tugas ya, sekalian PowerPoint-nya sudah saya posting. Permisi Ibu. Ya, silakan.
Pukul 8.50 nanti ada mata kuliah aljabar elementer, Bu. Apakah bisa dinego, Bu, kalau pengumpulannya 1 jam? 8.50. Anda habis itu kuliah apa lagi? Aljabar linear elementer, Bu. Udah, Ale aja sampai jam berapa? Ale kuliah sampai jam berapa? 11.20, Ibu. 11.20. Oke. Ini aja deh, berarti ini sesudah itu ada kuliah lagi nggak? Di kelas B ada praktikum Alpro, Bu, jam 1. Walah. Oke deh kalau begitu. Saya setting ini ya, setting tugasnya sampai jam 5 ya. Jam 5 sore ya. Jadi tugasnya pada gampang ya. Ya udah. Oke, halo. Halo. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, Rahayu ya. Ya, jadi nanti ini tugas jam 4 aja deh, jam 1 biasanya praktikum 170 menit ya kalau online ya. Itu lah jam 5 nggak apa-apa lah. Oke, berarti tugasnya Anda kumpulkan paling lambat jam 5. Jangan terlambat. Ini juga jangan lupa absen ya. Sudah absen semua belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu PowerPoint sudah saya share. Jadi tugasnya ada 3 tadi ya. Anda buat flowchart-nya, Anda buat pelacakan algoritmanya dengan nilai dari variabel yang sudah saya tentukan, kemudian outputnya apa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.